Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan manajemen strategi perusahaan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriansyah dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya Dewi Rahmasari dari Prodi Bisnis Digital. Saya Siti Nurjana dari Prodi Manajemen. Saya Siti Kholiza dari Prodi Akuntansi. Apa itu manajemen strategis dalam bisnis? Manajemen strategis atau strategis manajemen diartikan sebagai kumpulan atau tindakan dan keputusan seorang manajer untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik dan kompetitif. Suatu perusahaan dikatakan unggul jika profitabilitasnya lebih tinggi dari rata-rata kompetitornya. Maka dengan menerapkan strategi manajemen yang bagus, seorang manajer harus memiliki pengetahuan dan mampu menganalisis perusahaannya yang lebih dan menyeluruh. Terus mempersiapkan perencanaan untuk berbagai kemungkinan yang dapat diprediksi maupun yang tidak, dengan merumuskan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Tidak hanya sampai pada penerapan strategi, juga perlu dievaluasi untuk menentukan apakah tujuan berhasil tercapai atau harus diperbaiki. Berikut fungsi-fungsi yang dilaksanakan strategi manajemen dalam perusahaan. Anda perlu memahami fungsi dari strategi manajemen yang keberadaannya berpengaruh besar bagi perkembangan bisnis atau kelangsungan perusahaan. Di antaranya berikut: mengedepankan visi dan misi. Visi dan misi wajib dimiliki oleh setiap perusahaan sebagai pedoman utama atau dalam keberlangsungannya bisnisnya. Melalui strategi manajemen yang baik, visi misi tidak hanya sekedar mempertanyakan berlaka. Manajemen harus memformalisikan action dan kegiatan yang dijalankan untuk mencapai visi dan misi perusahaan tersebut. Yang kedua, ada perusahaan lebih mudah mengidentifikasi pasar dan produk. Persaingan dalam bisnis umumnya berlangsung sangat ketat, sehingga perusahaan wajib memiliki produk unggulan yang dapat bersaing dan dapat bisa dipasarkan. Dengan strategi manajemen yang baik, perusahaan lebih mudah untuk mengidentifikasi untuk membuka peluang baru dalam pasarnya. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan strategi manajemen sebagai bahan evaluasi produk dan pasarnya. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rizky Febriansyah. Yang ketiga yaitu berfokus pada brand positioning. Brand positioning perusahaan yang memiliki perusahaan yang berbeda-beda di pandangan masyarakat. Strategi manajemen ini dapat membantu dalam mempertahankan dan memperkuatkan brand positioning di masyarakat. Ini dapat diterapkan apabila yang dijalankan selaras dari image brand perusahaan ini. Contohnya, persaingan produk mie instan yang banyak jenis dan mereknya. Kenyataannya, sebagian besar masyarakat itu menyebutnya sebagai Indomie. Padahal ada banyak merek mie instan selain merek Indomie. Artinya, PT Indofood sebagai produsen Indomie mempunyai strategi manajemen yang bagus untuk mempertahankan brand positioning sebagai mie instan ternama. Tahapan penting dalam strategi manajemen. Yang pertama itu ada identifikasi arah dan tujuan. Yang pertama, perusahaan harus menetapkan goals yang jelas dan realistis. Goals tersebut mencakup dalam apa yang ingin dicapai perusahaan dan alasan mengapa ingin mencapainya. Terus setelah itu, barulah perusahaan dapat menetapkan atau mengidentifikasikan bagaimana cara goals tersebut tercapai. Yang kedua itu ada menganalisis sumber daya. Di tahap ini perusahaan harus dapat memeriksa, memahami dalam menyusun internal dan eksternal data perusahaan atau power yang berpengaruh terhadap bisnis tersebut. 3. Menyusun strategi. Setelah hasil analisis didapat, perusahaan kemudian dapat menyusun strategi terkait bagaimana cara perusahaan mencapai tujuannya. Pada tahap ini, perusahaan perlu mengidentifikasi 4 menerapkan strategi. Ketika strategi telah ditentukan,
saatnya untuk eksekusi. Setelah strategi ini mencakup mulai dari perencanaan hingga implementasi. Pada tahapan manajemen strategi ini, research akan bekerja sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Tua naik sudah membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan kelompok kami.